Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara kembali, untuk bisa mengingat Allah kembali, dan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua aktivitas ibadah kita mulai detik ini sampai seterusnya benar-benar dicatat sebagai amal ibadah yang ikhlas, mencari ridhonya, mencari wajahnya, dan semoga diistiqomahkan sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Monggo sejenak kita sareng-sareng mengambil faedah dari pembahasan rutin kita setiap Kamis di Pekan Ganjil, Pekan 1 dan 3, dari kitab yang berjudul Talbisu Iblis dari karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab dari karangan beliau yang beliau ini wafat sekitar tahun 597 Hijriah. 597 Hijriah. Berarti sudah sangat lama sekali. Kita saat ini tahun 1444 Hijriah. Hampir kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Ya, akan tapi kita lihat bagaimana catatan-catatan beliau yang beliau tuangkan dalam Talbisu Iblis, yaitu perangkap tipu daya syaitan kepada orang-orang atau kepada manusia seluruhnya, dan khususnya kepada orang-orang yang beriman, baik itu ahli ibadah, ahli hadis, ahli qiraah, bahkan orang awam sekalipun tidak lepas dari namanya talbisu iblis, yaitu tipu daya dan perangkap syaitan untuk menyesatkan manusia. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang talbisu iblis ala al-ubbad fi ibadatihim, perangkap dan tipu daya syaitan kepada ahli ibadah dalam ibadah-ibadah mereka. Kita sebutkan di sini yaitu dzikru talbisihi alaihim fi qiraatil Quran. Bagaimana syaitan yaitu menampakkan al-batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan tapi itu dalam bentuk al-haq, sehingga orang yang melakukan hal ini dia merasa enjoy, merasa dalam kebenaran, merasa dalam amal soleh, padahal itu adalah kebatilan. Dan itulah yang dimaksud dengan talbisu iblis, dengan tipu daya perangkap syaitan. Kita seolah-olah sedang beribadah, seolah-olah kita sedang enjoy, menikmati, padahal di situ adalah perangkap tipu daya syaitan. Waliyahzubillah. Disebutkan yang pertama, waqad labbasa ala qaumin bikathratit tilawah fahum yahudzuna hadza min ghairi tartilin wala tathabbutin wa hadhihi halatun laysat bimahmudatin. Disebutkan bahwasanya iblis membuat perangkap dan tipu daya kepada sebuah kaum yang dimana digerakkan untuk selalu membaca Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Akan tapi mereka membacanya adalah yahudzuna hadza, mereka membacanya sangat cepat, yaitu membaca sangat cepat tanpa ada pemahaman, tanpa ada tadabbur.
Yang penting targetnya 1 hari harus selesai, khatam selesai. Ya min ghairi tartil, bahkan tanpa bacaannya tartil, tidak sesuai tajwid. Bahasa kita itu diselak, pokoknya harus khatam. Ya, yang seperti ini laisat bimahmudah. Yang seperti ini tidak terpuji sama sekali. Bahkan ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafqah man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Tidak akan pernah paham orang yang membaca Al-Qur'an itu kurang dari 3 hari. Karena batasannya untuk khatam itu ya maksimal atau minimal 3 hari itu sudah sudah cepat. Bahkan lebih dari itu boleh, yaitu sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, 20 hari sekali, atau 1 bulan sekali. Ya, maka kalau kurang dari 3 hari, ini sudah ngoyo bacanya, pasti dia akan pernah tadabbur. Ya, padahal kita diminta untuk afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Makanya Nabi SAW mengingatkan, bahkan mengancam, ya, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Tidak akan pernah paham orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Maka disinilah para jamaah dirahmati Allah taala, kalau kita lihat keadaan yang seperti ini, seolah-olah dia enjoy, seolah-olah sedang beribadah, seolah-olah sedang membaca Al-Qur'an yang keutamanya sangat besar. Akan tapi di budayanya adalah digaungkan, yaitu diberikan motivasi, semangat, dorongan untuk cepat-cepat hatam, ya bahkan kurang dari 3 hari. Padahal ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara talbis iblis, di budaya perangkap syaitan, yaitu ketika ahli ibadah membaca Al-Qur'an adalah waqad labbasa iblisu ala qaumin minal qurra fahum yaqra'una al-Qur'an fi manaratil masjid bil laili bil aswatil mujtama'ati al murtafi'ati al juz'a al juz'aini fayajma'una baina adhan nasi fi man'ihim minan naumi wa baina ta'arrudil riya. Ya, ini di zaman beliau nih, di tahun 597 Hijriah sudah ada. 597 Hijriah. Kita saat ini 1444 Hijriah. Yaitu beliau mengatakan, bahkan iblis juga memberikan tipu daya perangkap syaitan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini, yaitu mereka membaca di manarah-manarah, yaitu mimbar atau corong-corong, ya. Kalau dahulu manarah, sehingga terdengar suaranya ya sampai orang-orang sekitar, di rumah-rumah sekitarnya, di manaratul masjid di malam hari, dengan suara yang terkumpul, dengan suara yang tinggi, 1 juz atau 2 juz, ya. Maka yang seperti ini ya seolah-olah mereka sedang enjoy beribadah membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras diperdengarkan ke orang sekitar, padahal di sini ada keburukannya. Ya, keburukannya adalah yaitu mengganggu. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an kalau dibacakan, perintahnya adalah seperti dalam surat Al-A'raf ayat 204, qala Allah Ta'ala fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u, dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diamlah, perhatikan, semaklah, la'allakum turhamun, ya agar kalian mendapatkan rahmat. Ini kalau Al-Qur'an dibacakan di malam hari, tentunya orang sibuk, ataupun selain malam hari, ya, di pagi hari, siang hari dibacakan Al-Qur'an dengan suara yang keras, ya maka secara tidak langsung memaksa orang untuk mendengarkan Al-Qur'an, dan ini mengganggu, ini memaksakan kehendak. Ya, belum lagi di situ muncul pasti ta'arud riya. Ya, muncul riya, yaitu diperdengarkan suaranya, dibaguskan, ini suara si fulan, oh ini suara saya, ya, sehingga dengan itu muncullah riya-riya yang bisa membatalkan amal solehnya. Jadi di sini perangkapnya adalah ditarik untuk ya memperdengarkannya, kemudian muncullah riya atau mengganggu manusia. Kenapa? Hal ini bertentangan ya
kalau kita sudah memperdengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dibacakan Al-Quran, maka perintahnya adalah fastami'u, ya fastami'u lahu wa ansitu, yaitu dengarkanlah baik-baik, perhatikan, la'allakum turhamun. Nah, padahal malam itu sedang istirahat. Ya, kalau dipaksakan mendengar Al-Quran, ya sehingga terhalang. Demikian juga ketika kita aktivitas bekerja, ya harus mendengarkan Al-Quran, padahal itu adalah waktunya bekerja. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Bagaimana beliau membaca Al-Quran, bagaimana praktek para sahabat membaca Al-Quran, apakah mereka memperdengarkan hal itu di kalangan manusia banyak, ataukah membaca sendiri-sendiri, atau bahkan disembunyikan, yang nanti akan kita sebutkan, yaitu keutamaan menyembunyikan amal soleh. Dan ini lebih selamat daripada kita tampakkan, meskipun ada amalan-amalan yang memang layak untuk diperlihatkan, syiar, ada amalan-amalan yang lebih layak untuk disembunyikan. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Kemudian yang ketiga, di ada talbis iblis adalah minhum man yaqra'u fi masjid waqtal adzan li'annahu hina ijtama'in nasi fil masjid. Ada juga yang membaca Al-Quran itu di waktu adzan. Ya, ketika manusia berkumpul di masjid, sehingga itulah muncul kembali riak-riak tadi, sum'ah dan lain sebagainya, sehingga dia menginginkan dengan bacanya bukan mencari ridha Allah, tapi mencari ridha manusia agar dikenal. Ya, ini juga bagian dari talbis iblis. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Taala, ada sebagian ibadah-ibadah ya yang kalau kita tidak tahu ilmunya, yang seolah kita menikmatinya, padahal di situ bertentangan dengan hadis, dengan ayat, ya tapi seolah kita enjoy, di situlah perangkap tipu daya syaitan. Makanya kunci utama untuk melawan tipu daya syaitan ini adalah al-ilmu, belajar, thalabul ilmi, melihat mana ibadah yang diterima, bagaimana ibadah yang ikhlas, bagaimana ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian ada juga ini di zaman beliau dikatakan, wa min a'jabi ma ra'aitu fihim anna rajulan kana yusalli bin nasi salata subhi yaumal jum'ah thumma yaltafitu fayaqra'ul mu'awwidhataini wa yad'u du'a al-khatmah liya'laman nasu aw liya'laman nasu anni qad khatamtul khatmah. Ya, di antara sesuatu yang mengagumkan, mengherankan yang aku lihat, kata beliau, ada seseorang yang sholat ya mengimami manusia, kemudian dia sholat subuh di hari Jumat, kemudian dia melihat jamaahnya, oh ya banyak orang, kemudian dia membaca setelah itu dua surat, yaitu al-mu'awwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, yang merupakan yaitu ayat terakhir dari Al-Quran. Kemudian dia membaca doa khatam Al-Quran. Tujuannya apa? Oh ya, biar diketahui si fulan habis khatam Al-Quran, padahal dia cuma membaca qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Tujuannya adalah biar dikenal, disebut si fulan habis khatam Al-Quran. Kenapa? Itu si fulan membaca doa khatam Al-Quran. Ini juga tipu daya. Ya, makanya di sini para jamaah yang dirahmati Allah Taala akan kita bahas di sini bagaimana jalan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para salafun soleh, orang-orang yang terdahulu. Mereka lebih banyak menyembunyikan amal-amal ibadah mereka, dan inilah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Seperti disebutkan di sini, seorang yang bernama Rubai ibnu Khuthaim, ya amalan beliau itu semuanya tersembunyi, semuanya itu nggak ada yang viral. Ya, bahasa kita saat ini, kita mungkin bisa bersembunyi untuk tidak menampakkan, memperlihatkan ke manusia terang-terangan, tapi karena ada media sosial ya, kita bisa foto, upload, kemudian di status, jadilah ria. Bisa jadi. Ya, tapi orang-orang soleh dahulu mereka benar-benar menyembunyikan sama sekali, atau menyembunyikan benar-benar ibadahnya. Bisa jadi ketika dia membaca Al-Quran dan ada orang masuk, tiba-tiba dia menyembunyikannya. Khawatir nanti ya muncul ria. Kemudian dia bersembunyi, cari tempat yang tidak ada orang, kemudian dia kembali ya beribadah, yaitu membaca Al-Quran, atau dia sembunyikan di balik bajunya seolah dia ya tidak sedang membaca Al-Quran. Tujuannya adalah yaitu menyembunyikan amalannya. Atau seperti yang dilakukan Imam Ahmad, bila membaca Al-Quran banyak tapi tidak diketahui,
yaitu kapan dia hatamnya. Maka dari sini ada tambahan pembahasan, yaitu keutamaan menyembunyikan amal soleh, dan inilah yang lebih selamat, karena kita tidak tahu namanya hati itu berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, dinamakan hati itu hati karena hati selalu berbolak-balik. Mungkin awal tujuannya adalah memotivasi manusia, menggiring manusia, tapi namanya syaitan, namanya jiwa juga kadang lemah. Awalnya memotivasi, lama-kelamaan ketika ada orang memuji, Masya Allah, atau si fulan itu begini-begini, hilang tujuan awalnya. Makanya di sini yang lebih baik adalah yaitu menyembunyikan amalan-amalan yang mungkin bisa disembunyikan. Kalaupun amalan-amalan yang ditampakkan dan itu syiar dan wajib, maka tampakkan, seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id dan lain sebagainya. Maka ini yang harus ditampakkan, nggak mungkin kita sembunyikan. Itu adalah amalan-amalan yang pasti zahir. Adapun amalan-amalan yang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah sebisa mungkin. Makanya disebutkan di surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan sendirian yang tidak diketahui oleh orang lain, itulah bagi mereka maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dari Allah dan juga pahala yang besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka takut kepada Allah bil ghaib, ketika tidak ada orang, ketika dia sendirian, ketika dia di rumah sendirian tidak ada orang, ketika dia dalam keadaan dengan dirinya sendiri, dia takut kepada Allah. Inilah keutamaan menyembunyikan amal solehnya. Maka ada ibadah-ibadah yang di situ waktunya yaitu nampak, ada ibadah-ibadah di tempat yang bisa ditampakkan, ada ibadah-ibadah yang tersembunyi. Contohnya di sini yang kita sebutkan adalah tentang sedekah. Ada sedekah wajib yang ditampakkan, seperti zakat, zakat fitri atau zakat fitrah, atau ada sedekah sunnah, infak, yang disembunyikan lebih baik. Makanya disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 271, qala Allah Ta'ala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, in tubdu shadaqati fa ni'mahi, jika engkau tampakkan sedekah itu, infak itu, maka itu fa ni'mahi, itu baik, bagus, nikmat. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi jika engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, fa huwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ini contohnya amalan sedekah. Kalian tampakkan itu bagus, kalau kalian mampu menjaga keikhlasan, bisa memotivasi orang lain, silahkan. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi jika engkau sembunyikan, enggak ada orang lain yang tahu, itu lebih baik lagi. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, sehingga Allah menghapus yaitu dosa-dosa kalian, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya tentang ayat ini, Allah menjadikan sedekah sir seperti sedekah sunnah itu lebih utama daripada terang-terangan. Kalau itu sedekah sunnah, infak yang sifatnya sunnah tambahan, maka lebih baik adalah sembunyikan. Kalau itu sifatnya sedekah sunnah, infak yang sifatnya itu tidak wajib, maka sembunyikan lebih baik. Maka dikatakan yuqal bisab'ina dhi'fa, bahkan itu keutamaannya 70 kali lipat. Ini ada sedekah sunnah nih, misalnya kita masukkan uang ke kotak amal, ini kan sunnah, bukan zakat mal, bukan zakat harta. Maka lebih baik udah nggak ada orang yang tahu, sembunyi-sembunyi masukkan, selesai. Atau kita transfer, tidak perlu ada orang yang tahu, dan tidak perlu mengatakan tadi saya habis transfer, mohon dicek, nggak usah. Atau ditunjukkan bukti transfernya, sudah sembunyikan biar Allah saja yang mengetahuinya. Itu lebih baik. Kalau itu sifatnya sedekah sunnah, lebih baik 70 kali lipat. Itu kata beliau dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini. Wa ja'ala sedekah al-fariḍah ala niyatuha afdal min sirriha. Tapi kalau itu sedekah yang sifatnya wajib, zakat harta,
ya zakat mal, ya baik itu zakat fitri atau yang semisalnya yang sifatnya wajib, maka terang-terangan lebih baik, yang lebih afdal daripada sembunyi-sembunyi, karena di situ ada syiar, ya karena sifatnya memang wajib. Ya wa fi sunnati aidan fi sadaqati sirri tudfi'u ghadabar rahman. Demikian juga dalam ibadah yang sunnah, kalau itu sedekahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat nih di 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, mulai dari pemimpin yang adil, kemudian seorang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian orang yang diseru untuk berbuat zina tapi dia menolak dengan alasan takut kepada Allah, kemudian orang yang yaitu menginfakkan hartanya seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, kemudian 2 orang yang bersendirian dia zikir, kemudian dia mengingat Allah, kemudian tiba-tiba berlinang air matanya menangis karena takut kepada Allah. Itu semuanya adalah kebanyakan amalan-amalan sir, amalan-amalan yang tersembunyi. Kita lihat contohnya adalah amalan-amalan yang seperti disebutkan di sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang tidak, atau yang ketika pada hari kiamat mereka mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini amalan hati tersembunyi. Kita ketika mendengar azan rindu ke masjid, cepat-cepat ke masjid. Itu adalah keutamaan. Jangan sampai kita dengar azan biasa-biasa saja. Ya, dengar azan tidak ada merasa terpanggil. Padahal iman yang benar itu adalah ya yang terpanggil ketika mendengarkan azan, seperti dalam ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, tidaklah orang-orang yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman saja, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, maka di sini seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid itu adalah amalan tersembunyi. Tidak mungkin kita terang-terangan, oh saya suka ke masjid, saya rajin ke masjid, tidak perlu, karena ini adalah amalan hati yang tersembunyi. Demikian juga ya sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui, ini juga bagian dari amalan sir. Ya, demikian juga seseorang yang zikir kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, ya antara dirinya dengan Allah saja, kemudian tiba-tiba air matanya berlinang, ya nangis karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga amalan tersembunyi. Ya, di sini banyak sekali amalan-amalan yang lebih baik disembunyikan. Contoh lain adalah amalan Zaidul Abidin atau Zainul Abidin. Ini adalah cucu dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali bin Husain ibni Ali. Ya, itu sebaik-baik amalan yang tersembunyi dilakukan. Disebutkan di sini walaqad dzakara aw dzukira anhu annahu kana yahmilul khubza bil laili ala dhahri. Beliau itu tiap malam membawa makanan yang dibagikan ke orang-orang di kampungnya. Yatsba'u bihil masakin fi dhulmah wa yaqul inna shadaqata fi jawfil laili tudfi'u ghadabar rahman. Ya. Zainul Abidin ini julukan beliau, nama aslinya adalah Ali bin Husain bin Ali, cucu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau selalu memberikan sedekah itu sembunyi-sembunyi di malam yang gelap. Tiba-tiba ketika orang datang atau dibuka pintunya sudah ada makanan. Ya, karena beliau menganggap sedekah sembunyi-sembunyi yang sifatnya sunnah tadinya, yaitu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana nasun min ahli Madinah ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Itu orang-orang penduduk Madinah, mereka hidup selalu pagi hari sudah ada roti, ada makanan, dan mereka enggak tahu siapa ini yang beri. Atau Robin Hood ya? Bukan Robin Hood juga. Ini Zainul Abidin ya, namanya Ali bin Husain ibni Ali. Falamma mata Ali bin Husain, ketika beliau wafat, barulah mereka mencari-cari. Loh, kok sudah enggak ada lagi makanan di depan rumah? Yaitu faqadu dzalikal ladzi kanu yu'tuna bil lail. Sehingga mereka mencari-cari. Setelah beliau wafat baru ketahuan. Ternyata selama ini yang memberikan makanan di malam-malam hari itu adalah ya sahabat atau
Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau seorang tabi'in. Yaitu beliau selalu memindahkan makanan-makanan di malam hari, ya, dan itu beliau lakukan sendirian sehingga ketika wafat barulah ketahuan, ya, ternyata beliau selama ini yang memberikan makanan. Dan contoh-contoh yang lain, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, kuncinya jika itu amalan wajib yang perlu syiar, tampakkan, tapi harus dijaga keikhlasannya dan juga amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jika itu amalan sunnah, maka disembunyikan lebih baik. Di pertemuan sebelumnya sudah kita contohkan, ya, seperti sholat sunnah. Ya, jika itu sholat sunnah yang afdal, sholat terbaik itu adalah di rumah. Ya, jika mampu dilakukan. Ya, karena sebaik sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat yang wajib. Kalau sholat wajib harus di masjid bagi laki-laki. Kalau itu sholat sunnah, yaitu di rumah, karena Nabi memerintahkan, ya, atau melarang jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, gak pernah ada sholat, gak pernah ada bacaan Quran, ya, sehingga sepi seperti kuburan. Ya, maka jika itu amalan sunnah, jika mampu disembunyikan itu lebih baik. Ya, jika itu ditampakkan juga jaga niat, ya, jangan sampai muncul riya, ya, muncul sum'ah, sehingga itulah tipu daya perangkap syaitan wal'iyadzubillah. Kemudian kita beralih, kalau tadi talbisu iblis al-ubad fi ibadatil qiraatil Quran, sekarang fi tariqati shaumihim. Makanya di sini para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali tipu daya syaitan, ya, perangkap syaitan untuk menyesatkan manusia. Yang sering kita ulang-ulang, syaitan tidak menyesatkan manusia itu langsung brek, ya, tapi pelan-pelan dilihat mana kelemahannya, mana kelengahannya, mana lalainya, disitulah syaitan masuk. Karena sekali lagi, ya, syaitan yang kita hadapi bukan syaitan kemarin sore, tapi itu adalah syaitan-syaitan yang sudah hidup mungkin 1000 tahun yang lalu. Bahkan iblis yang menggoda Nabi Adam entah berapa tahun yang lalu itu, ya, ribuan atau mungkin lebih dari itu, masih hidup sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat Allah berikan tangguh untuk menggoda manusia. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, ya, pasti syaitan tidak akan mampu menggodanya. Maka perlunya kita menjaga keikhlasan kita dengan terus belajar, ya, menuntut ilmu. Kita jaga amalan-amalan kita, yaitu sedetik saja. Jika itu amalan, kita harus cek sudah ikhlas belum, tadi muncul riya atau tidak, ada sum'ah atau tidak, muncul keinginan dipuji oleh manusia atau tidak, dan seterusnya. Makanya ada hisab sebelum beramal, kemudian hisab ketika beramal, dan hisab setelah beramal. Kita lanjutkan. Ini dalam puasa, ya. Waqad labbasa ala aqwamin fahassana lahum sawma ad-daim wa dzalika jaizun idza aftara al-insanu al-ayyam al-muharram sawmuha illa annal afata fihi min wajhaini. Ya, disebutkan di sini di antara tipu daya perangkap syaitan adalah, yaitu syaitan datang dengan memberikan motivasi seseorang untuk selalu berpuasa terus-menerus, puasa daim, yaitu semua atau setiap hari puasa. Ini boleh kalau di saat, yaitu hari-hari yang haram untuk berpuasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan juga ayam tasyrik, maka ini tidak boleh berpuasa. Ini boleh-boleh saja. Ya, di hari-hari yang diharamkan berpuasa harus tidak boleh berpuasa. Jangan hari Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, hari tasyrik puasa. Ini haram. Karena di situ waktu yang dilarang untuk berpuasa, hukumnya haram. Ya, padahal juga nanti akan kita sebutkan sebagai puasa itu adalah Siyamu Daud. Itulah puasa yang terbaik, puasa sunnah terbaik. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau kita memaksakan kehendak, pasti kita yang akan kalah dengan sendirinya. Memaksakan diri puasa dahr, puasa setahun penuh seterusnya, ini boleh-boleh saja selama tadi syaratnya, ya, yaitu harus di hari-hari yang terlarang nggak boleh puasa. Meskipun disebutkan di sini ada dua sisi kelemahannya, dua sisi negatifnya. Sebelumnya, ya, dalam kaidah agama kita, agama Islam, itu tidak ada istilahnya rohbaniyah. La rohbaniyata fil Islam. Yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 27, wa rohbaniyatani betada'uha ma katabna alaihim. Orang-orang Nasara mereka mengada-ngadakan ibadah seperti kerahiban. Pokoknya fokus ibadah, dunia buang.
Ini tidak ada dalam Islam. Kita butuh dunia, butuh makan, minum, menikah, butuh tidur. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya puasa juga saya makan. Saya tidur, saya juga sholat. Saya juga menikahi bahkan beberapa wanita dan begitu seterusnya. Maka di sini akan disebutkan ya, kalau seseorang memaksakan puasa terus-menerus, ya, dia puasa bukan puasa Daud lagi, tapi puasa terus-menerus setahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik dia nggak puasa, ini boleh-boleh saja, tapi ada sisi lemahnya. Yang pertama sisi lemahnya adalah annahu rubbama ada bi dhafil quwat. Bisa jadi dia akan kehilangan kekuatan fisiknya, lemas ya puasa terus soalnya. Sehingga dia akan lemas untuk atau tidak bersemangat, kurang motivasinya untuk bekerja. Ya, untuk memberikan nafkah karena puasa terus. Lemas ya pagi harinya. Ya, karena pasti ini bukan sehari puasa, sehari tidak. Kalau sehari puasa, sehari tidak, ini ada ekstra tenaga yang disimpan. Tapi kalau ini tiap hari misalnya, sepekan, sebulan full, 2 bulan full, bahkan setahun full, pasti dia fisiknya lemah. Dan pasti dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan istrinya, ya, kemudian nafkahnya. Dan ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW, inna li zawjika alaika haqqo. Sesungguhnya ada hak ya untuk istrimu, ini yang diingatkan. Ya, kita sebutkan di sini faedahnya, yaitu seperti kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, mungkin di antara kita nih ada yang pernah membaca kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dua orang sahabat ini disaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Ya, disebutkan ya, kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu tentang persaudaraan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ceritanya ya, di sini diceritakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan, menjadikan saudara antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Maka namanya saudara pasti dia berkunjung. Ya. Suatu ketika Salman Al-Farisi yaitu mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabadzilah. Ketika datang ke rumahnya, dilihat istrinya itu seperti ya istri yang ditinggal suaminya, nggak dandan, ya pokoknya nggak menarik lah istilahnya. Pakaiannya itu juga bukan pakaian untuk berhias, seperti wanita yang sedang iddah, ya, tidak menarik sama sekali. Ya, kemudian ditanya, masya'nuki, bagaimana, apa perkaramu? Qalat, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Itu saudaramu Abu Darda sudah nggak butuh dunia. Ya, jadi istrinya ditinggal begitu saja, nganggur nih. Tidak diminta untuk berdandan, tidak untuk bersolek, untuk memenuhi hajatnya, tidak. Ini Salman Al-Farisi masih diam. Ya, kemudian faja Abu Darda fasona alahu ta'aman. Kemudian ketemu dengan Abu Darda, karena ini tamu, saudara ya, maka dia buatkan makanan. Ya, disuguhkan makanan, faqala lahu, maka Abu Darda mengatakan, kul fa inni shaim. Makanlah wahai Salman ya, saya puasa. Ini yaitu tamunya disuruh makan, dia sedang puasa. Ini menunjukkan oh ya benar nih. Kata istrinya tadi, Salman Abu Darda sudah nggak butuh dunia, nggak butuh istri, nggak butuh makan, karena dia apa? Tiap hari puasa, tiap hari bangun malam sholat, sehingga istrinya itu tidak dipedulikan. Padahal tadi inna li zaujika 'alaika haqqun, istrimu itu punya hak yang harus yang kau penuhi. Ya, kemudian apa kata Salman? Ya, ketika diminta untuk makan, sedangkan Abu Darda puasa, ma ana biakil hatta takul. Saya nggak mau makan sampai engkau makan. Ya, akhirnya sudahlah makan ya. Dia membatalkan puasanya berarti. Fa'akala falamma kana lailu dzahaba Abu Darda fa yakum. Kemudian ketika dia menginap, Abu Darda ya bangun malam, faqala lahu nam. Maka Salman mengatakan, udah tidur dulu, tidur. Ini belum sepertiga malam terakhir, masih awal malam ya. Ya, tsumma dzahaba yakum faqala lahu nam. Kemudian bangun lagi tengah malam, tidur lagi. Enggak usah bangun, tidur lagi, kata Salman Al-Farisi ya. Kemudian falamma kana fi akhiril lail qala Salman qumil an. Kemudian setelah masuk sepertiga malam terakhir,
baru Salman mengatakan kepada Abu Darda, itu apa? Kumilan, bangunlah sekarang untuk sholat. Berarti selama ini benar kata istrinya tadi, Abu Darda itu sudah nggak butuh dunia, makan enggak ya, dia selalu puasa, tidur juga enggak, selalu bangun malam untuk sholat, sehingga istrinya ya ini seolah ditinggal, padahal dia masih punya suami, seolah sudah ya janda. Ya, fasalaina jami'an, kemudian kami sholat ya, faqala lahu Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan ya fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Kemudian Salman mengatakan sebagai nasihat kepada saudaranya Abu Darda ya, jangan seperti itu ya, puasa terus menerus, bangun malam terus menerus ya, sehingga hak-hak istrimu, hak-hak anakmu ya tidak engkau berikan. Maka Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan, Allah punya hak, berikan ya, lakukan kewajibanmu kepada Allah. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, tubuhmu, jiwamu juga punya hak, butuh istirahat, butuh makan, butuh minum ya, butuh istirahat untuk bisa sehat ya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan juga keluargamu ada haknya, butuh kebutuhan-kebutuhan yang kau harus tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak-haknya. Ya, dinasihati ya. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda ya. Abu Darda setelah mendapatkan nasihat dari Salman Al-Farisi lapor ke Nabi, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ternyata apa yang dikatakan Nabi, shadaqa Salman. Ya, Salman benar. Ya, seperti itulah. Ini hadisnya riwayat Bukhari, dan perkataan Salman ini mirip perkataan Nabi kepada Amr ya, kepada Amr atau Abdullah bin Amr bin As, yaitu ketika dapati terus beribadah, makanya tidak ada tadi namanya istilahnya rohbaniyah, kerahiban, yaitu memutus muamalah dunia ya, sehingga fokus ibadah, memutuskan diri untuk menjadi rahib, ini tidak ada. Kita adalah manusia yang butuh makan ya, butuh minum ya, butuh memenuhi hajat-hajat kebutuhan kita ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aku tidur dan aku bangun, aku makan dan aku buka, dan aku menikahi beberapa wanita ya. Maka di sini faedahnya adalah bagaimana Salman Al-Farisi mengajarkan Abu Darda untuk memberikan hak-hak orang yang memiliki hak, yaitu tidak fokus ibadah sehingga istrinya ditinggal ya, anaknya ditinggal, dia tidak bekerja, seolah fokus ibadah ini menyelisihi ya. Maka tadi yang kita sebutkan ya, wa inna atau inna li zaujika 'alaika haqqan, ini pembahasannya adalah ketika seorang puasa terus menerus setahun penuh ya, sehingga dia tidak berpuasa itu pas Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Selain itu puasa terus, sisi lemahnya, negatifnya adalah dia pasti lemah ya, pekerjanya lemah, kemudian hak-hak istrinya tidak ditunaikan ya, sehingga negatif yang muncul. Atau fakamin fardin yudhi'u hadan nafal atau bihadan nafal, yaitu bagaimana dia meninggalkan keutamaan yang besar, karena dalam urusan puasa yang paling afdal itu adalah puasa Daud, sehingga dia meninggalkan keutamaan puasa Daud yang lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yaftiru yauman, yang sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Makanya sebagai penutup ya, dalam sebuah hadis disebutkan, inna hadzal dina yusrun, agama itu sangat mudah, sudah jangan dipermudah lagi. Demikian juga agama ini mudah, jangan memaksakan diri melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, amalan-amalan sunnah yang kita anggap wajib, sehingga kata Nabi, walan yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Kalau seseorang memaksakan kehendak seperti puasa tadi, puasa yang seharusnya yang terbaik adalah puasa sehari ya, kemudian berbuka sehari. Kalau dia memaksakan terus-menerus, pasti dia akan kalah dengan sendirinya. Ya, pasti dia akan lama-kelamaan akan menyesal, lama-kelamaan akan lemah. Ya, pasti akan menyesal. Sebagaimana terjadi di salah seorang sahabat dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu untuk melakukan lebih dari puasa Daud. Enggak, kata Nabi ya, kalau engkau puasa maka berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Kalau masih mampu lagi, puasalah Senin dan Kamis. Kalau masih mampu lagi, puasalah yang terbaik, yaitu puasa Daud, sehari puasa, sehari
sehari tidak. Itulah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La afdala min dzalika, kata Nabi. Kalau engkau sampai melakukan hal itu lagi, enggak ada yang lebih afdol daripada itu. Ya, makanya para jamaah yang dirahmati Allah Taala, ini adalah bagian dari talbis iblis, ya, perangkap tipu daya syaitan, ya, yang seorang seolah-olah enjoy menikmati ibadahnya, padahal adalah tipu daya yang pasti akan ada efek buruknya. Tadi masalah puasa kita sebutkan, dia akan meninggalkan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, dia tidak bekerja, dan juga kehilangan amalan yang lebih mulia, yaitu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmun nafi' wal 'amali shalih. Kita memohon ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan kita minta kepada Allah petunjuk, taufik untuk selalu, yaitu beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita minta istiqomah, sehingga inilah yang jadi bekal kita satu-satunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan semuanya. Pengamatan jika ada salahnya, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya saya pribadi. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan mungkin, atau langsung itu cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.